Saudara, kita kembali ke Abam episode 283 ya. Dari seorang bapak yang tidak mau disebut namanya, si Anu. Usia 69 tahun. Ya, tempatnya pun nggak usah sebut lah, nanti takut kebaca ya. Punya anak satu, perempuan, sudah 38 tahun umurnya. Ya, guru SD. Anak laki-laki yang kedua nih, anak laki-laki 36 tahun, karyawan swasta, keduanya belum menikah, walaupun masih jomblo, keduanya kelihatan enjoy saja, dan saya enggan berdoa agar kedua anak saya memperoleh jodoh. Mohon koreksi dan pencerahannya Pak Eras, apakah pendapat saya berikut ini benar atau salah? Yaitu tentang hubungan dua bapak kami dengan hal kekhawatiran. Banyak pengajar yang mengatakan bahwa makanan roti yang dimaksud dalam doa Bapa kami adalah makanan rohani jasmani. Sebagai akibatnya ada banyak umat Tuhan yang mengabdi kepada dua Tuhan rohani dan jasmani. Bahkan memiliki kecenderungan berdoa untuk hal-hal yang bersifat jasmani duniawi. Namun menurut pemahaman saya makanan yang dimaksud dalam doa Bapa kami adalah makanan rohani saja, titik. Dan tidak ada kaitannya dengan urusan jasmani. Apalagi urusan rezeki, karena Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa kebutuhan hidup sehari-hari kita sudah disediakan oleh Allah Bapa di surga, lebih dari burung di udara dan rumput di ladang, sehingga tidak perlu kita perkarakan di dalam hal berdoa kecuali mengucap syukur. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa doa semacam itu adalah doa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam Alkitab bahasa Jawa disebutkan sebagai doa orang kafir. Matius 6:32. Sehingga doa mohon rezeki lancar, dagangannya laris, belajar sukses, bekerja keras, tidak kena penyakit, tidak celaka di jalan, perjodohan dan lain-lain. Ya. Ini doa-doa orang kafir maksudnya dia nih. Adalah doa yang sia-sia, bahkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Pak Eras, jika saya berpendapat salah mohon diluruskan, karena gara-gara saya kekeh dengan pendapat ini saya ditertawakan dan dibully oleh banyak saudara saya. Ini Bapak usia 69 tahun, sudah tua ya. Pasti kalau punya pendapat kekeh ya. Begini Pak, yang pertama soal doa dulu ya, soal doa dulu. Doa itu kan doa itu bukan hanya permintaan tapi dialog ya. Tapi kualitas doa atau kualitas dialog seseorang itu kan beda-beda Pak. Kalau anak umur 4 tahun ya ngomongnya paling jalan-jalan ke tempat wisata, minta coklat gitu kan. Tapi kalau sudah usia 30, temanya isi konten kalimat percakapannya beda. Kalau kita punya anak umur 5-6 tahun kan ngomongnya coklat, gulali, jalan-jalan. Apakah itu salah? Kan tidak. Karena memang umur rohaninya segitu. Nanti kalau sudah dewasa, pasti beda. Dulu kita juga begitu. Kita doa minta ini, minta itu. Kita memperkarakan hal-hal yang tidak perlu kita perkarakan. Yang namanya belum dewasa. Ya. Tapi masalahnya memang orang-orang yang mestinya sudah dewasa, sudah menjadi Kristen 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, masih saja orientasinya kepada hal-hal duniawi. Ini memang salah ya. Nah, teologi kemakmuran yang menekankan berkat jasmani, seakan-akan Yesus itu seperti menteri kesehatan atau seperti menteri ekonomi, lalu seperti seperti gudang harta karun cerita Alibaba. Nah, ini tidak dewasa. Dan teologi atau doktrin seperti itu sebenarnya memperkerdil orang percaya. Ya. Jadi kalau orang Kristen baru ya kadang-kadang bisa dimengerti ya. Doakan supaya usaha saya laris, amin. Kita nggak bisa bilang, oh tidak boleh. Lah dia baru Kristen 2 bulan misalnya, ya kan? Nah kita tidak bisa mengenakan ukuran baju kita ke badan orang. Nah ini yang Bapak harus tahu, makanya Bapak ini usia 69 tahun ini pasti sudah banyak doktrin yang kekeh dia pegang ya.
Doakan Om supaya sukses ya Om. Ya amin. Berapa kali orang berkata, Om doakan Om supaya saya dapat jodoh. Dalam hati saya kan, tidak menikah pun juga tidak apa. Tapi nanti saya akan hajar di waktu khutbah. Saya sampaikan di khutbah. Tapi kalau langsung, saya kadang-kadang tidak cukup punya waktu dan waktunya belum tepat gitu saudara ya. Nah Pak, Bapak harus tahu doa Bapak kami itu bukan formula kalimat doa loh. Itu formula kehidupan. Di dalam doa Bapak kami tersebut ya, termuat bagaimana pola pattern hidup. Bukan kalimat doa semata, tetapi formula kehidupan. Kalau Bapak berkata roti ini adalah roti rohani, titik, makanan rohani. Kalimat-kalimat yang lain dalam doa Bapak kami itu unsurnya sudah rohani, Pak. Dan kalau ini roti jasmani, Tuhan pasti menjelaskan. Alkitab mengatakan manusia itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Artinya roti juga, tapi bukan roti saja. Nah, bicara mengenai kalimat doa Bapa kami itu adalah formula kalimat doa. Ketika kita berkata dipermuliakan namamu, artinya kita dipanggil memuliakan Allah. Datanglah kerajaanmu, artinya kita dipanggil untuk menghadirkan pemerintahan Allah. Waktu kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, kamu harus bekerja. Kamu tidak boleh malas. Kamu harus cari nafkah dari keringatmu. Itu maksudnya. Oh jelas tidak perlu takut. Jelas. Tidak perlu minta-minta berkat. Ini apa tadi? Minta-minta tuh doa begitu. Ya itu yang dewasa. Yang belum kan belum bisa. Kalau kita mengatakan lihatlah burung di udara dipelihara. Itu bukan burung di dalam sangkar loh. Burung di udara itu burung yang bekerja. Jadi berikanlah kami makan kami pada ini secukupnya, itu panggilan untuk bekerja. Lihatlah bunga di padang. Ini bukan bunga plastik yang nempel di besi atau di benda. Bunga di padang itu hidup, dia menyerap mineral dari tanah, kerja sepanjang waktu. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu pokoknya makan rohani saja, titik. Loh. Kalau di sini kalau kita harus melihat Alkitab, memang roti jasmani. Kerja itu rohani, Pak. Mencari nafkah dengan tanggung jawab itu panggilan, Pak. Ya. Kalau Bapak mau kekeh ya, monggo. Tapi kalau tidak kekeh, saya lebih senang. Nanti tanya lagi, Pak. Kalau Bapak masih nggak puas, silahkan ya. Oke. 08969187 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus, saya usia 24 tahun dari Kediri, laki-laki. Saya adalah pendengar setia suara kebenaran. Saya sangat diberkati dengan pencerahan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Erastus tentang serius menjalani kehidupan. Dan saya juga diberkati dengan pujian Engkau Gairah Hidupku. Engkau Gairah Hidupku. Satu-satunya ya Bapa. Lagu ini memang bagus sekali ya. Bukan mau memuji diri sendiri. Karena memang ini lagu dikarang dalam suasana sakit. Ini bagus. Mohon beri petunjuk bagaimana cara menjalani kehidupan secara serius. Dan bagaimana cara meninggalkan percintaan duniawi. Yang pertama, dengar ulang khotbah saya hari itu. Dengar ulang lagi ya. Ini usia 24 tahun masih muda nih. Anak saya lebih tua dari dia. Anak saya yang kedua bahkan lebih tua juga dari ini. Jadi dengar khotbah ulang. 1, 2, ikuti terus khotbah Eras. Terus ID. Terus ID. Terus doa pagi bersama Eras. Dan jangan lupa Warrior. Tiap 2 minggu sekali apa itu ya, hari Senin ya. Selamat datang di dunia saya ya. Kayaknya kamu gak keberatan sebut namanya ya. Namanya Erikson. Erikson umur 24 tahun. Welcome to my world. Selamat datang di duniaku. Dunia yang tidak wajar di mata manusia.
tetapi wajar di mata Allah. Cayo. Oke. 08953897 dan seterusnya. Pak, saya wanita umur 49 tahun. Mau tanya, Pak. Di gereja kami sebenarnya sudah dibuka untuk ibadah, Pak. Tapi kami bersama anak saya memilih ibadah online bersama Bapak. Karena saya punya alasan gini, Pak. Di ibadah online ini menurut saya firmannya lebih mengena buat anak saya yang masih umur 19 tahun. Sekarang, Pak. Ya. Soalnya kalau diajak ibadah 2 kali, gereja sama online masih belum mau, Pak. Dia pilih salah satu antara gereja Pak online. Ya. Salah tidak ya Pak, saya lakukan ini? Mohon dijawab ya Pak. Terima kasih Pak, ya Tuhan memberkati. Kalau saya ini nggak sama dengan yang lainnya. Jangan offline dulu. Kita kan belum tahu sampai seberapa COVID-19 ini betul-betul sudah mentitik kurva terendah yang tidak akan menyebar. Apalagi ada varian new COVID, ada delta. Aduh nanti mutan lagi. Aduh ngeri ya. Mutasi lagi. Sebaiknya tidak usah dulu. Kalau saya tidak. Tidak. Lebih aman kok. Ibadah itu kan sebenarnya, maaf ya, ibadah itu kan bukan ke gereja saja. Tetapi seluruh kehidupan kita yang dengar-dengaran kepada Tuhan, itu ibadah. Bu, jadi enggak apa-apa online saja ya. Oke, saya kira itu saja ya. Tapi saya salut nih anak ibu umur 19 tahun bisa dengerin khotbah saya ini ya. Biasanya yang mendengarkan khotbah saya kan orang-orang yang sudah umur. Kalau anak muda pun kadang-kadang yang betul-betul sudah freak gitu ya. Berumur saja kadang-kadang tidak bisa mendengar khotbah saya karena masih menikmati dunia, ya kan? Tapi kalau yang patah hati, putus asa, kecewa hidup, nggak ada harapan, wah itu udah cocok dengan khotbahnya Pak Eras. Berkemas-kemas. Oke. 08138826 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, terima kasih. Boleh share dengan bertanya. Kalau sebut namanya nih ya. Kalau aku bocah Klaten, Jateng, umur 49 tahun. Kulo bocah Klaten, Jateng, umur 49 tahun. Boten umur 49 tahun sudah sepuh ya. Lumayan ya. Masih lebih muda dari saya 15 tahun. 13 tahun ya. Mau bertanya mengenai kehidupan berkeluarga saya yang tidak harmonis lagi. Dikarenakan kesalahan saya dan istri saya merasa benar dan suci. Kami berkeluarga sudah 24 tahun. Dari awal pernikahan memang orang tua saya, bapak saya kurang setuju karena perhitungan kita primbon Jawa tidak baik kalau nikah. Loh, orang tua begitu tuh. Akhirnya saya nikah didukung Budi, kakak dari bapak saya dari pernikahan itu tidak pernah pulang ke rumah orang tua saya. Sampai rumah rubuh karena gempa bumi Yogyakarta, saya pun tidak pulang. Nasib orang tuanya piye? Padahal kami sering pulang ke rumah orang tua istri yang sama kota Klaten. Hati saya merasa tersayat kenapa sudah punya uang, istri saya tidak pernah membicarakan emak saya dan tidak mau saya ajak datangi orang tua saya. Sekarang kami pisah, anak istri ikut mertua sedangkan saya di Kerawang. Tragis. Bulan kemarin saya kena COVID-19. Sebulan lebih saya sakit sendirian di kota Kerawang. Saya pikir mati kalah sama COVID-19. Tapi puji Tuhan Yesus, saya masih dikasih kesempatan untuk hidup. Setelah sembuh dari sakit, saya diusir dari kontrakan karena sudah 6 bulan tidak bayar. Saya WA istri saya tidak boleh pulang ke rumah mertua. Jadi saya pulang ke orang tua kandung saya. Saya jadi bingung Pak Pendeta. Apa yang harus saya lakukan? Puji Tuhan. Setiap pagi jam 5 ada doa pagi dengan Truth ID. Sekarang saya cuma diam karena sudah habis semua harta. Jadi secara otomatis pikiran saya menyempit hanya untuk Tuhan Yesus, ya kan? Makanya kalau sudah begini baru cari Tuhan bagus ya, baru bisa dengar khotbah saya dengan baik. Berdoa tidak minta apapun juga. Mohon maaf jadi cerita panjang. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Ya.
Mas, jenengan itu punya rumah hidup kayak benang ruwet. Wis dan ruwet tenan. Ini dari mana ini mengurainya? Yang pertama, you dulu tidak boleh nggak pernah muncul ke orang tua. Itu sudah salah. Orang tua boleh tidak setuju, tapi sowan ke orang tua itu mesti atau wajib. Lalu ini kalau sampai misah ini gara-garanya apa kok sampai misah? Nggak baik ini. Lalu sekarang Anda kerja apa sampai diusir dari rumah kontrakan? Ini banyak masalah yang tidak bisa saya jawab. Nah, sekarang saya hanya bisa bilang begini. Satu, mulai kundur mawon, pulang dulu ke rumah orang tua. Pulang saja dulu. Lalu nanti ada pendeta yang bisa dipercayai menelpon Anda dan ngajak bicara. Ya, ini Anda ini benang ruwet, tidak bisa saya jawab dengan cepat, nanti malah saya salah. Ya. Nanti akan saya sampaikan kepada pendeta Topo untuk menelpon Anda. Ya, udah ngoten mawon ya, gitu aja ya. Ini kebetulan pendeta Sutopo juga bersama saya, jadi pasti akan dihubungi. Ini ruwet banget nih. Kok banyak orang hidupnya ruwet ya? Duh, ampun deh. 08990021 dan seterusnya. Salam Pak, saya usia 30 tahun, laki-laki. Di 1 Petrus 4:6, apakah masih ada kesempatan bertobat untuk masuk surga jika orang sudah meninggal dalam dosa? Tidak bisa. Pokoknya kalau orang sudah meninggal tidak ada kesempatan untuk berubah. Makanya sebelum meninggal dunia bertobat dulu. Tuhan antarlah langkahku sebelum usai hariku. Itu. Jadi sebelum meninggal dunia. Jangankan saudara saya saja takut, makanya saya bersiap-siap terus. Tiap pagi bangun jam 5 kurang, jam 3 sudah bangun biasanya. Terus saya persiapan dan ya. Pokoknya kalimatnya begini ya. Ini saya kasih tahu namanya nih Richard. Richard asal Manado. Begini Richard. Tidak ada kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan orang yang berurusan dengan Allah. Kita berurusan saja dengan Allah, ya. Berurusan dengan Allah. Dan kita bergantung kepadanya bukan karena kita punya masalah seperti masalah keuangan, ekonomi, sakit, bukan. Tapi masalah kita itu ini dosa. Ketidaklayakan di hadapan Allah itu masalah. Yang lain bukan masalah besar, yang besar itu ini. Bagaimana berkenan di hadapan Tuhan gitu. Oke? Mantap. Ya, Richard, ikuti apa yang saya sampaikan tiap hari di Truth ID dan ikut doa pagi ya, Richard, supaya kita siap menghadap Tuhan ya. Oke. Hari-hari ini saya membayangkan begini, kalau orang meninggal, maksud saya kalau orang meninggal dan tidak persiapan, dia lihat hidupnya selama 70, 80, 90 tahun, ngacak adut, gak karu-karuan itu, wah. Dia akan berkata begini, gila bener aku, apa yang kulakukan ini? Ya sudah kau lakukan dan finish. Nah, mengerikan kan? Makanya sudah benar Truth ID ini menjadi sarana kita mau disadarkan Tuhan. 0887 1985 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya dari Jakarta, pria. Saya membaca komentar di media sosial di suatu postingan. Dan saya menemukan pertanyaan bagus, Pak. Dia berkata, kalau kita anak-anak Papi Yesus, dan Papi Yesus itu Bapak kita, bagaimana dengan Allah Bapa? Apakah Allah Bapak kita itu kakek kita? Mohon dijawab. Itu memang salah. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Bapak, apalagi Papi. Ini salah. Yesus itu adalah yang sulung, kakak tertua. Ya, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Bapak kita satu, Allah Bapa. Yesus bukan Papi, bukan Bapak, tapi Dia Tuhan kita. Nanti Allah Bapa yang tidak kelihatan, yang roh adanya, mempercayakan kerajaannya kepada putra tunggalnya yang sulung ini, saudaraku. Nah, ini jadi salah itu ya, sebutan Papi Yesus itu salah. Ya. Apakah profesi petinju dan bartender
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya tidak berkata ini benar atau salah, saudaraku, sebab masing-masing orang memiliki panggilannya. Bukan tidak mungkin orang ada di lingkungan petinju untuk menjadi berkat. Apakah dia harus bertinju? Nah, itu masalahnya. Biarlah masing-masing memeriksa dan mengoreksi diri, ya. Bartender, nah ini kalau bartender sampai tingkat membuat orang mabuk itu salah. Tetapi minum wine itu tidak salah sebenarnya. Tetapi kalau bartender ada di lingkungan yang buruk dan bisa merusak kehidupannya, sebaiknya profesi seperti ini bisa dihindari. Bukan seharusnya ya. Sebab bartender itu bukan seorang inspirator, tapi seorang yang menjual jasa. Ini profesi abu-abu semua, yang tidak boleh kita katakan salah, jahat, atau benar. Nah, masing-masing bergumul dulu, ya. Itu saya menjawab dan saya sangat hati-hati di sini. Orang berkata, wah Pak Eras nggak militan. Militan itu apa? Justru saya berani bicara ini militan. Saya kan dikatai orang tidak tegas, tapi sering orang tidak realistis, ya. Di barat bartender, ya memang orang pada minum wine, saya juga minum wine, saudara, tapi nggak sampai mabuk. Ya, ini campur ini kok enak ya, ya udah, tapi nggak mabuk ya. Saat berdoa, apakah kita harus fokus ke Tuhan Yesus atau ke Bapa atau Roh Kudus? Allah kita itu esa. Saya biasa berdoa kepada Bapa, karena Allah Bapa itu sumber pokok objek doa kita. Nah, Tuhan Yesus ada di samping Allah Bapa. Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa. Maka kita tidak pernah membaca di Alkitab murid-murid atau orang percaya berdoa kepada Roh Kudus, berdoa kepada Allah Bapa. Ya, ini yang saya bisa berikan jawaban. Nanti saya akan menjawab lebih lengkap di pembahasan mengenai Tritunggal. Tapi yang ini sudah cukup ya, cukup membingungkan maksud saya. Masih pertanyaan ya, tapi memang saya tidak menjawab lengkap. Tapi cukup itu ya, oke. 0811 55 26 dan seterusnya. Salam, saya laki-laki single parent anak satu. Saat ini saya sedang menjalin hubungan dengan wanita yang beragama Katolik. Orang tua pacar saya menginginkan saya berpindah ke Katolik. Kalau mau hubungan ini direstui, tapi hati saya masih teguh kepada iman Kristen. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa mengkhianati Tuhan Yesus? Terima kasih. Terima kasih. Ini single parent kamu ini, single parent ditinggal istri meninggal, atau kamu yang meninggalkan dia, atau dia meninggalkan kamu. Lalu saya tidak tahu, kamu ini umurnya berapa? Bapak ini umurnya piro? Berapa anaknya? Anaknya umur berapa juga saya nggak tahu. Nah, kalau saudara, saya baru umur 28 tahun, Pak, istri saya meninggal. Nah, itu kan beda. Saya udah umur 70 tahun, Pak, anak saya satu udah usia 45. Nah, itu kan beda lagi. Bagaimana saya menjawab? Tetapi berhubung dunia sudah jahat, kita berkemas-kemas pulang, lebih baik tidak menikah. Tapi kalau tidak tahan, daripada kamu berbuat dosa, kalimat tidak daripada ini kok salah sebenarnya. Ya, silahkan. Tapi sekali lagi kalau istrimu meninggal ya, kalau tidak meninggal saya tidak tahu. Ini masalah prinsipnya bukan Katolik atau Protestan atau Pentakosta. Yang penting tidak pro-setan. Bukan Katolik, Protestan, Pentakosta, apa yang lain gitu, bukan. Yang penting tidak pro-setan. Jangan berpikir bahwa orang Katolik itu masuk neraka dan semua orang Kristen Protestan masuk surga. Oh, kalau Kristennya, kalau Tuhan Yesusnya orang Kristen Protestan itu lebih gemuk daripada Yesusnya orang Katolik, itu salah. Orang seringkali berpikir picik. Perbedaan selalu ada, kekurangan selalu ada, bahkan kesalahan-kesalahan selalu ada di setiap denominasi. Tetapi yang penting ini, orang harus bertumbuh menjadi sempurna seperti Yesus. Apakah di Katolik, Protestan, Pentakosta, Advent, dan lain sebagainya. Yang penting to be like Christ.
itu yang penting, ya. Jadi kalau saya melihat orang tua perempuan ini orang yang masih agamani. Dia pasti merasa bahwa di luar Katolik itu kurang baik. Tapi banyak orang Protestan di luar Kristen Protestan tidak baik. Ini sama saja ya. Agama itu tidak membuat orang benar kalau tidak mengamalkannya, ya. Ya, jangan salah ya saudaraku. Jangan hati-hati loh mengatakan agama tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan kalau nggak diamalkan, tapi kalau diamalkan ya menyelamatkan. Jadi saya pernah punya kalimat dikutip itu, kata Pak Eras, agama tidak menyelamatkan. Konteksnya gimana? Kalau tidak diamalkan. Kalau agama tidak menyelamatkan ya jangan membuat sila ke Tuhan yang Maha Esa dong. Yang penting kita mengamalkan. Lalu saya bisa jawab apa ini? Saya nggak bisa jawab. Karena tidak jelas. You umur berapa? Anakmu umur berapa? Itu wanita bagaimana? Jadi masalah besarnya bukan Anda suruh masuk Katolik atau tidak. Masalah besarnya Anda disuruh Tuhan nikah lagi enggak. Oke? Dah itu selamat pusing ya. Pak Eras nggak jawab pusing. Lah you nggak kasih tahu, saya juga nggak lengkap, jadi begitu ya. Oke. Saya jawab lagi pertanyaan berikut. 0817 757 dan seterusnya. Shalom, maaf, jangan sebut nama saya. Saya wanita, saya penggemar Bapak mulanya dari kaset CD. Kami kenal banyak orang bilang Bapak sesat. Tapi bagi saya Bapak lewat kebenaran firman Tuhan membuat karakter saya berubah. Saya semangat sebagai wakil gembala. Dan saya semangat. Saya sebagai wakil gembala, juga guru TK, selalu ingin tetap ikut truth. Selalu ingin tetap ikut truth. Selalu ingin ikut truth ID. Sampai sekarang dari ABAM 1 sampai 279. Wah keren ini. Ini. Saya dengar waski dan doa pagi tak pernah absen. Juga saat saya COVID, 10 hari di rumah sakit bulan Januari 21, saya hanya dengar pujian dari Bapak, saya minta didoakan. Saya sembuh, semangat Pak, saya pun telah selesai S1, lanjut S2, STT, karena semangat belajar ingin banyak tahu. Sedang umur saya sudah 57 tahun. Wah, pertanyaan saya, dulu suami pernah selingkuh, saya sudah maafkan. Tapi kenapa sekarang ketika perempuan itu muncul lagi kok hati saya panas ya Pak? Gimana cara saya bersikap? Saya nggak bohong Pak. Ya bukan karena you nggak bohong lalu Anda boleh marah. Lalu boleh marah. Sering orang ngomong, saya nggak bohong, saya jujur. Masalahnya bukan Anda tulus atau nggak tulus di sini. Masalahnya Anda harus mengampuni. Anda pernah kepikir nggak kalau orang itu waktu lahir, waktu dibesarkan nggak pernah mimpi jadi pelakor. Nah sekarang kalau sampai jadi pelakor itu kenapa ya? Karena setan menggiring ke situ. Dia sudah jatuh, jangan kita timpakan tangga. Oke? Saya nggak nyaman dengan keadaan sekarang. Saya terus ikut Bapak yang sudah jadi Bapak rohani dan mentor bagi saya. Dan setiap saat saya selalu hadir dalam khotbah-khotbah dari GSKI. Saya jujur tenang dan nyaman. Bapak tetap sehat-sehat ya, panjang umur. Oke. Bu, Ibu sudah tua. Ibu ini mestinya sudah tidak pakai dendam-dendam begini. Sudah lewat. Jadi ibu harus sadar monster ibu belum mati. Itu dendam, monster sakit hati. Ibu harus kasihan terhadap wanita tersebut. Kok jadi pelakor ya? Pernah kita berpikir seandainya kita punya anak jadi pelakor, kita nggak senang kan? Emangnya dia bercita-cita jadi pelakor? Memang ada anak gadis yang baik-baik sekolah lalu berkata, cita-citaku aku mau jadi pelakor. Kan nggak ada. Jadi kasihani dia, doakan dia, terus jaga suami. Suami ibu ini umur berapa ya? Masih hidup nggak ya? Oke, saya senang dengan ibu karena ibu ini menjadi keluarga kami. Dari uraian ibu saya tahu, saya merasa ibu orang yang menjadi part of our life. Bagian hidup kami. Terus dengan Truth ID Bu ya, kita akan ketemu di surga walaupun saya tidak pernah mengenal ibu. Ibu pun nggak mau disebut namanya.
Saya juga tidak menyebut dan saya nggak kenal Ibu. Kita ketemu bersama nanti di langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati, sampai jumpa.